Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Desi Eliana, pada mata kuliah dasar epidemiologi topik keempat, yaitu dengan judul ukuran morbiditas dalam epidemiologi. Nah, pada topik kali ini yang akan dibahas yaitu tentang cara mengukur angka kesakitan menggunakan rate, rasio, dan proporsi, serta mahasiswa juga diajak untuk mampu menghitung angka insidensi dan prevalensi suatu kasus penyakit di suatu daerah. Hingga mahasiswa juga dapat menggambarkan kebijakan yang tepat dalam masalah kesehatan masyarakat. Capaian pembelajaran pada topik kali ini ada 3, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami definisi morbiditas dan menyebutkan sumber data morbiditas. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami definisi dan pemakaian rate, rasio, dan proporsi, insidensi, dan prevalensi. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu menghitung ukuran kesakitan dengan insidensi dan prevalensi, dan juga mampu menjelaskan hubungan antara prevalensi dan insidensi. Nah, yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu tentang apa saja sih morbiditas itu, kemudian cara menghitung rate, rasio, dan proporsi, kemudian apa tentang insidensi dan prevalensi, hubungan insidensi dan prevalensi, serta kapan sih sebenarnya perhitungan insidensi dan prevalensi bisa digunakan, kemudian sumber data morbiditas itu dari mana saja, dan latihan-latihan soal. Nah, sekarang morbiditas itu apa sih? Sama nggak sih dengan kesakitan? Karena kan kita sering banget tuh dengar kata-kata morbiditas dalam artikel-artikel kesehatan. Biasanya sih suka disama-samain dengan angka kesakitan, ya nggak sih? Yuk kita coba cek di slide selanjutnya apa tentang morbiditas itu. Kalau ngomongin soal morbiditas, ternyata memang ada hubungannya dengan kesakitan. Jadi, setiap gangguan di dalam fungsi maupun struktur tubuh seseorang dianggap sebagai penyakit. Nah, kayak penyakit, terus sakit, cedera, gangguan lain-lain, dan lain-lainnya itu tuh semuanya dikategorikan di dalam istilah tunggal, yaitu morbiditas. Morbiditas juga sering disebut dengan kesakitan dan derajat sakit, cedera atau gangguan pada suatu populasi. Kemudian, morbiditas juga merupakan suatu penyimpangan dari status kesehatan dan sejahtera atau keberadaan suatu kondisi sakit. Di sini juga dikatakan kalau morbiditas itu mengacu pada angka kesakitan, yaitu jumlah orang yang sakit dibandingkan dengan populasi tertentu yang seringkali merupakan kelompok yang sehat atau sekelompok yang beresiko. Jadi sebenarnya kenapa kita belajar tentang epidemiologi ini tuh dituntut untuk bisa menghitung angka morbiditas sebenarnya. Ya karena ukuran morbiditas itu emang penting banget digunain agar kita bisa menggambarkan keadaan kesehatan secara umum. Terus mengetahui keberhasilan program pemberantasan penyakit dan sanitasi lingkungan, serta kita juga bisa memperoleh gambaran pengetahuan penduduk terhadap pelayanan kesehatan. Angka morbiditas ini tuh sebenarnya indeks kesehatan yang sangat penting untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oke, kita masuk ke ukuran-ukuran yang banyak digunakan dalam menentukan morbiditas. Di sini ada rate, rasio, dan proporsi. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama yaitu rasio. Rasio di sini adalah gambaran hubungan dua angka dalam bentuk A berbanding dengan B atau A per B dikali dengan K. Rasio merupakan nilai relatif yang dihasilkan dari perbandingan dua nilai kuantitatif yang pembilangnya tidak merupakan bagian dari penyebut. Rasio ini digunakan untuk menyatakan besarnya kejadian. Rasio juga merupakan ukuran yang membandingkan kuantitas A sebagai numerator dengan kuantitas B sebagai denominator. Di sini ada contoh tentang rasio, yaitu tentang kelahiran dengan jenis kelamin bayi laki-laki dan berbanding dengan bayi perempuan yang ada di Indonesia. Kita menggunakan rumus A per B dikali dengan K. Misalnya kita taruh di sini contoh sebanyak
1.791.000 kelahiran jenis bayi laki-laki, dan 1.703.000 dengan kelahiran bayi perempuan. Terus berapa ya rasionya? Sekarang kita tinggal masukin ke rumusnya aja, yaitu A dengan jenis kelamin bayi laki-laki dengan jumlah 1.791.000 dibagi dengan B jenis kelamin perempuan, yaitu 1.703.000, yang mana hasilnya nanti 1,052. Nah, artinya perbandingan atau angka rasio jenis kelahiran bayi di Indonesia antara bayi berjenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah 1,052 berbanding 1. Terus kita lanjutin ke ukuran selanjutnya, yaitu proporsi. Dari segi pengertiannya, proporsi itu adalah rasio yang spesifik, maksudnya di mana numerator atau pembilangnya merupakan bagian dari denominator atau penyebut. Nah, yang hasilnya ini nanti akan diekspresikan ke dalam persentase. Proporsi juga digunakan untuk melihat komposisi suatu variabel dalam populasi. Oke, contohnya kita tadi di sini pakai contoh data dari contoh rasio. Tadi kan jumlah bayi laki-lakinya sebanyak 1.791.000 dan bayi perempuannya 1.703.000. Nah, misal yang kita cari proporsi kelahiran anak perempuannya. Berarti di sini rumusnya adalah jumlah bayi laki-laki yang tadi sebanyak 1.791.000 dan bayi perempuannya yang mana di sini kita coba sederhanain ya, yang berarti 179 dikali dengan 10 pangkat 4, kemudian dibagi dengan jumlah total semuanya, yaitu jumlah anak bayi laki-laki ditambah dengan jumlah bayi perempuan, mana di sini jumlah bayi laki-lakinya disederhanakan menjadi 179 ditambah dengan 170, kemudian dikalikan dengan 10 pangkat 4, yang mana hasilnya adalah 51,3% karena dikalikan 100% tadi ya di sini ya. Jadi proporsi kelahiran anak perempuan sebesar 51,3%. Kemudian ukuran yang ketiga yaitu rate. Rate adalah proporsi dalam bentuk khusus, di mana perbandingan antara pembilang dengan penyebut dinyatakan dalam batas waktu tertentu. Nah, di dalam epidemiologi, angka atau rate ini adalah ukuran dari seberapa sering terjadinya peristiwa dalam populasi tertentu selama periode tertentu. Dan rate di sini adalah suatu proporsi yang menunjukkan satuan waktu. Nah, kalau dari pengertiannya tadi, rate itu adalah suatu proporsi yang menunjukkan satuan waktu. Jadi indikatornya yang paling banyak digunakan dalam mengukur kejadian penyakit. Indikator ini mengekspresikan kemungkinan atau rasio penyakit dalam populasi tertentu dalam periode tertentu. Untuk mengukur rate memerlukan data yang akurat. Data akurat dibutuhkan untuk bisa menunjukkan kasus tertentu dalam periode waktu tertentu, dan kemudian data rekomendasi di negara berkembang sebenarnya kurang bisa memenuhi tuntutan keakuratan tersebut kecuali data yang diperoleh dengan cara survei atau sensus. Kalau di sini coba kita contohin adalah angka kematian karena kanker di Amerika Serikat pada tahun 1980. Jadi bisa dirumuskan sebagai jumlah angka kematian kanker di Amerika Serikat pada tahun 1980 dibagi dengan jumlah populasi di Amerika Serikat pada tahun tersebut, kemudian dikalikan 10 pangkat 5.
ada beberapa yang kita perhatikan juga, yaitu misalnya kita mau menemukan angka kematian kanker. Yang kita butuhkan yaitu berarti data jumlah kematian penyakit karena kanker sebagai pembilangnya dan jumlah populasi di rentang waktu yang sama sebagai penyebutnya. Dan data tersebut sebenarnya dapat kita peroleh melalui sistem reka medis yang baik. Kalau dalam contoh kan di Amerika Serikat, di sana kita ketahui hampir seluruh kematian di Amerika Serikat itu bisa diketahui penyebab dan tanggal kematiannya karena pencatatannya sudah baik ya. Nah, gimana dengan di Indonesia? Kalau di Indonesia tidak semua kematian dapat tercatat penyebab kematiannya. Jadi ya sangat sulit untuk kita tahu secara pasti angka kematian kanker di Indonesia. Pencatatan yang cukup baik di Indonesia biasanya ada di pelayanan kesehatan, yang artinya pasien meninggal yang tercatat akibat penyakit kanker cuma pasien-pasien yang datang ke pelayanan kesehatan saja berarti. Dan jumlah kematian di pelayanan kesehatan itu sebenarnya menurut saya sih nggak bisa menggambarkan angka kematian di masyarakat. Terus jumlah populasi di Amerika Serikat itu memungkinkan untuk dicari setiap tahun. Kalau di Indonesia sendiri, jumlah populasi di Indonesia kita cuma bisa dapat dari hasil sensus atau interpolasi atau perkiraan dari sensus terdekat. Nah, untuk menemukan angka kematian kanker tersebut dibutuhkan data jumlah kematian penyakit karena kanker sebagai numerator dan jumlah populasi di rentang waktu yang sama sebagai denominator. Nah, di dalam epidemiologi, ukuran utama morbiditas itu adalah angka insidensi dan prevalensi. Jadi, setiap kejadian penyakit di kondisi gangguan atau kesakitan yang biasanya kita menghitungnya dengan angka insidensi dan prevalensi, supaya kita bisa memperoleh gambaran keadaan kesehatan masyarakat saat itu. Makanya pencatatan jumlah kasus dan populasinya beberapa saat ini itu sangat penting. Jadi semakin akurat data yang didapat, semakin presisi sama keadaan kesehatan masyarakat saat itu. Jadi kalau misal mau ngambil kebijakan tentang penanganan masalah kesehatan tersebut juga tepat. Nah, jadi cara menghitung insidensi rate itu ada dua jenis. Yang pertama, kita bahas satu, yang pertama yaitu cumulative rate. Nah, cumulative rate atau insidensi risk ini adalah probabilitas dari seorang yang tidak sakit untuk menjadi sakit selama periode waktu tertentu dengan syarat orang tersebut tidak mati oleh penyebab lain. Yang artinya setiap individu dalam penyebut harus di follow up sampai akhir periode tertentu. Biasanya perhitungan ini digunakan untuk mengukur serangan penyakit yang pertama kali dirasakan pada orang yang sebelumnya sehat. Jadi misalnya ada seorang yang mengalami gejala penyakit jantung, padahal sebelumnya orang tersebut tidak pernah merasakan sakit jantung. Rumusnya bisa kita lihat di sini, yaitu jumlah kasus baru pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah yang beresiko terhadap penyakit selama periode waktu tertentu dikalikan dengan 1000. Nah, setiap individu dalam denominator di follow up sampai akhir pada periode tertentu. Kemudian kita bahas yang kedua, yaitu tentang incident rate. Incident rate ini adalah angka yang mengukur kemungkinan seseorang sehat menjadi sakit dalam periode waktu tertentu. Angka kemungkinan sakit tersebut bisa dihitung berdasarkan jumlah kasus suatu penyakit dalam satu populasi tertentu dan dalam periode tertentu. Periode yang dipakai biasanya 1 tahun. Dalam denominator atau digunakan istilah person year atau person time, yaitu adanya anggota baru yang beresiko selama 1 tahun tersebut ditambahkan ke populasi beresiko yang sudah ada sebelumnya.
Persamaan untuk mengekspresikan definisi tersebut bisa kita lihat di dalam rumus insiden rate, yaitu jumlah kasus baru selama periode waktu tertentu dibagi dengan penjumlahan person year yang beresiko dalam periode waktu tertentu dikalikan dengan 1000. Nah, apa saja kriteria yang harus dipenuhi dalam perhitungan insidensi? Jadi kriteria untuk mendapatkan angka insidensi yang baik harus dipikirkan beberapa kendala, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki data yang cukup lengkap, akurat tentang orang sakit dan sedang sehat. Kemudian yang kedua, besarnya angka numerator atau pembilang yang di sini saya gambarkan sebagai kriteria X dan Y, di mana X sebagai pembilangnya dan di mana X sebagai penyebutnya dan Y sebagai pembilangnya. Nah, angka numerator tersebut tergantung dari onset penyakit dan kriteria diagnosis. Maksudnya adalah onset sakit, yaitu di mana waktu mulai dan waktu menjadi sehat kembali harus terekam dengan baik. Biasanya kita sulit menentukan waktu mulai timbulnya suatu penyakit, terutama untuk penyakit kronis. Misalnya sulit menentukan kapan seseorang menjadi sakit diabetes mellitus misalnya. Misal ada ibu A, sebenarnya dia sudah menderita diabetes mellitus dari usia remaja, tapi dia baru sadar saat dia ada luka yang sulit sembuh dan terus berat badannya menurun drastis. Nah, akhirnya si ibu ini tadi kemudian periksa ke dokter. Hasil pemeriksaan menyatakan si ibu tadi menderita penyakit diabetes mellitus. Dari contoh si ibu ini tadi, kita bisa simpulkan bahwa tidak ada satu catatan medis yang mampu benar-benar mengenali mulainya seorang terkena penyakit kronis, sehingga harus ada kriteria yang jelas tentang onset penyakit. Apakah onset ditetapkan pada saat pasien mengunjungi klinik medis pertama kali, atau saat dirujuk ke pelayanan kesehatan untuk standar diagnosis yang lebih baik, atau saat mulai dilakukannya terapi. Nah, terus misal ada penelitian yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka diperlukan kriteria diagnosis yang sama pula. Nah, sangat memungkinkan jika kriteria diagnosis itu berubah ya. Misal aja kayak diagnosis tifus abdominalis atau penyakit tifus pada tahun 1980 itu berbeda dengan kriteria diagnosis tifus pada tahun 2000. Nah, perbedaan kriteria diagnosis ini bisa menyebabkan bias penentuan saat seseorang sakit atau sembuh. Terus yang terakhir, denominator, yaitu penyebut. Di sini saya gambarkan sebagai X dan Y, di mana Y sebagai penyebutnya. Untuk penentuan denominator yang paling mudah adalah menggunakan jumlah penduduk di pertengahan tahun. Jadi dengan menggunakan estimasi rata-rata dari jumlah penduduk tersebut, apabila angka kejadian penyakit termasuk tinggi dan atau jumlah penduduknya itu terbatas, maka perlu menggunakan populasi at risk, yaitu hanya menggunakan penduduk yang sehat dan tidak kebal terhadap penyakit tersebut. Kemudian kita akan membahas prevalensi ya. Nah, angka prevalensi adalah angka yang digunakan untuk mengukur jumlah orang dalam satu populasi yang menderita sakit pada waktu tertentu. Nah, hal ini merupakan jumlah kasus yang dihitung pada waktu tertentu, jadi tidak bisa ditentukan di periode waktu tertentu. Rumus umum prevalensi yaitu jumlah kasus penyakit yang ada pada saat tertentu dibagi dengan jumlah populasi pada saat tertentu dikalikan dengan 1000. Dari sini kita tahu bahwa
Prevalensi itu tergantung dari dua hal, yaitu insidensi dan durasi atau D. Kalau insidensi di sini I. Jika insidensi dan durasi keduanya stabil dalam jangka panjang, maka formulanya akan menjadi P atau prevalensi sama dengan insidensi dikalikan dengan durasi. Bentuk prevalensi itu ada dua macam. Di sini akan saya jelaskan sekilas saja, yaitu tentang point prevalence. Nah, point prevalence ini pengertiannya adalah prevalensi penyakit pada satu titik waktu tertentu. Bila dalam suatu penyajian tidak disebutkan jenis prevalensinya, maka yang dimaksud umumnya adalah point prevalent, di mana rumusnya di sini adalah number of exciting case at point in time dibagi dengan total population. Kemudian yang kedua yaitu periode prevalence. Nah, periode prevalence di sini didefinisikan sebagai berapa banyak individu yang pernah terkena dan kapan saja selama periode tertentu. Biasanya digunakan pada kasus psikiatri karena sulit menentukan onset penyakit saat sebenarnya timbul penyakit. Angka ini berguna untuk perencanaan, misalnya berapa jumlah tempat tidur yang harus disediakan oleh suatu rumah sakit agar mampu menampung pasien yang akan diopname. Dengan rumusnya di sini adalah number of exciting case during a period of interval dibagi dengan average population. Nah, kapan kita bisa menggunakan perhitungan insidensi? Kita akan menggunakan insidensi untuk studi etiologi karena indikatornya adalah langsung tertuju pada resiko suatu penyakit. Kemudian yang kedua juga perlu diingat bahwa prevalensi yang tinggi tidak sama dengan insidensi yang tinggi. Kemudian yang terakhir, jika insidensi sangat berbeda dengan prevalensi, perlu diperhatikan kemungkinan bias. Sedangkan kapan prevalensi itu bisa digunakan, yaitu saat ada penyakit kronis. Kemudian dapat bermanfaat juga untuk perencanaan kesehatan dan juga merupakan gambaran beban penyakit, yaitu merupakan gambaran perubahan beban dengan poin prevalence. Insidensi dan prevalensi itu sebenarnya memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, angka prevalensi ini juga dipengaruhi oleh tingginya insidensi dan lamanya sakit. Di sini kita coba ilustrasikan dengan bathtub dan keran air. Nah, kita anggap bathtub di sini adalah jumlah populasi ya. Kemudian keran di sini adalah sejumlah orang dengan kasus baru atau jumlah orang yang baru saja sakit. Kemudian ada air yang keluar dari keran adalah sejumlah orang dengan kasus baru atau yang sering kita sebut dengan insidensinya. Nah, jika air ini keluar dari keran dan masuk ke dalam bathtub, maka bathtub akan terisi penuh dengan air. Yang mana di sini kita artikan sebagai prevalensi. Nah, yang artinya apa? Yang artinya jika kasus insidensi ini bermunculan dari bulan ke bulan, maka jumlah total insiden atau kasus baru per bulan ini kita kelompokkan menjadi prevalence, dan ini tentunya sangat dipengaruhi oleh lamanya sakit seseorang. Nah, lamanya sakit yang dimaksud adalah suatu periode mulai dari didiagnosanya seseorang tersebut hingga berakhirnya penyakit tersebut. Berakhirnya penyakit tersebut bisa karena sembuh, bisa karena dia masih kronis atau carrier, bisa juga karena dia meninggal. Nah, setiap bathtub kan pasti ada saluran pembuangannya. Nah, air yang keluar dari saluran pembuangan ini bisa kita artikan sebagai orang yang sakit tersebut bisa jadi akan sembuh atau meninggal dunia. Juga hal ini juga bisa dipengaruhi banyak faktor, salah satunya adalah intervensi yang didapatkan dari orang tersebut. Apakah diobati dengan benar atau tidak,
atau intervensi tersebut tetap tepat sasaran atau tidak gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa prevalensi itu dipengaruhi oleh tingginya insidensi dan lamanya sakit, dan perubahan prevalensi pada satu titik waktu lainnya adalah refleksi perubahan laju insidensi. Nah, dari ilustrasi yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan tadi, insidensi dan prevalensi itu hanya berlaku jika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah nilai insidensi dalam waktu yang cukup lama bersifat konstan. Bersifat konstan di sini maksudnya tidak menunjukkan perubahan waktu yang mencolok. Kemudian yang kedua yaitu lama berlangsungnya suatu penyakit bersifat stabil, tidak menunjukkan perubahan yang terlalu mencolok juga, tidak ada perubahan waktu yang besar sejak penyakit terdiagnosa secara klinis sampai terjadinya kesembuhan atau kematian. Transisi epidemiologi. Nah, kita di sini coba membahas tentang transisi epidemiologi ya. Secara pengertian, transisi epidemiologi itu adalah perubahan distribusi dan faktor-faktor penyebab terkait yang melahirkan masalah epidemiologi yang baru, yang ditandai dengan perubahan pola frekuensi penyakit. Nah, pertama kali transisi epidemiologi ini tuh dikeluarkan oleh seorang pakar demografi, yaitu Abdul Omran pada tahun 1971. Nah, model transisi morbiditas dalam epidemiologi ini untuk negara berkembang atau seperti negara Indonesia sering disebut the age of a triple health burden, yang ditandai dengan 3 hal. Yang pertama yaitu masalah kesehatan klasik yang belum terselesaikan seperti penyakit menular. Yang kedua kemudian munculnya masalah kesehatan yang baru, dan yang ketiga pelayanan kesehatan yang tertinggal. Nah, sumber data morbiditas itu dapat kita peroleh dari banyak hal, misalnya sumber data laporan penyakit menular, kemudian catatan klinis atau catatan medis rumah sakit, kemudian data dari organisasi managed care, kemudian perunutan, pencatatan dan registrasi, pencatatan dan komputerisasi, serta survei status kesehatan masyarakat. Nah, kita coba mencontohkan di sini sebagai contoh insidensi ya. Kita contohkan di sini tentang wabah penyakit yang sedang melanda Indonesia saat ini, yaitu misalnya pada tahun 2020, pada tahun sekarang, penduduk Indonesia itu berjumlah 38.004.000 orang. Terus pada bulan Maret ditemukan 1.528 orang positif COVID. Kemudian pada bulan April itu ditemukan 10.118 positif COVID. Kemudian meningkat pada pada bulan Mei tahun 2020 itu sebanyak kasus 23.851 kasus positif COVID. Nah, kita sekarang pertanyaannya adalah berapa insidensi rate-nya? Kita coba ingat-ingat lagi ya tentang incident rate. Incident rate itu kan angka yang mengukur kemungkinan seseorang sehat menjadi sakit selama periode waktu tertentu, atau bisa juga ditemukan kasus baru. Kalau dalam contoh kasus ini misalnya adalah kasus COVID-19, terus ditemukan pada bulan Maret sampai Mei pada tahun 2020. Rumusnya tadi itu apa? Jumlah kasus baru selama periode waktu tertentu dibagi dengan penjumlahan person years yang berisiko dalam periode tertentu. Nah, jumlah kasus baru di sini artinya kasus COVID di bulan Maret itu ditambah dengan
bulan Maret ditambah dengan bulan April, kemudian ditambah dengan bulan Mei. Terus dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun 2020, lalu dikalikan 100%. Terus didapatkan hasilnya adalah 0,000934033. Ternyata insiden rate-nya adalah 0,000934033. Ini juga sangat penting ya untuk membaca, untuk mengambil kebijakan apa aja yang bisa diambil untuk kasus COVID ini. Oke. Dari materi yang saya jelaskan tadi bisa kita simpulkan bahwa morbiditas mengacu pada angka kesakitan. Pengukuran morbiditas juga penting dilakukan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oke, baiklah. Rangkuman tadi itu menutup penjelasan saya di topik keempat ini. Saya harap setelah ini mahasiswa atau mahasiswa sekalian bisa menghitung tentang ukuran morbiditas dalam epidemiologi ya. Soalnya ini sangat penting karena sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat, Anda sekalian pasti akan diminta pendapatnya tentang masalah kesehatan masyarakat yang dihadapin saat itu. Ya misal seperti saat sekarang ini, keren aja gitu jika kalian bisa menjelaskannya apabila ada tetangga atau kerabat yang masih awam tentang masalah kesehatan yang dihadapin saat itu, terus kalian sudah bisa menjelaskannya dengan secara detail. Dan selamat belajar, jangan menyerah. Kata penutup dari saya, belajar tidak mengenal tempat dan waktu. Tidak ada yang menjenuhkan dari ilmu kesehatan masyarakat ketika kita emang benar-benar paham dan mendalami keilmuan tersebut. Sekian dari saya, sampai jumpa di topik selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.